Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran IPA. Untuk minggu ini kita masih melanjutkan di materi minggu lalu, yaitu bab 8 tentang tekanan pada zat dan penerapannya. Masih bersama Ibu Ishandayani. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita bacakan dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tekanan hidrostatis, kemudian hukum bejana berhubungan, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ketinggian tempat dan tekanan udara. Nah, ketinggian tempat ini sangat berpengaruh dengan tekanan. Semakin tinggi suatu tempat, semakin kecil tekanan udara di daerah tersebut. Tekanan udara pada ketinggian H ini diukur dari permukaan laut, ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Sini ada rumusnya. P itu adalah tekanan sama dengan P0 dikurangi rho GH. Rho GH ini sama dengan hukum tekanan hidrostatis ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, di mana P-nya adalah tekanan udara dari ketinggian H, P0 itu tekanan udara pada permukaan laut yaitu 101.300. Kemudian P-nya adalah massa jenis udara, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Dari tekanan di suatu tempat itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus berikut. Nah, untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat, ada beberapa alat yang digunakan. Nah, alat yang digunakan salah satunya ada yang namanya barometer. Nah, barometer ini adalah yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Barometer di sini ada dua jenis, ada barometer aneroid dan ada barometer laksa. Nah, barometer aneroid ini merupakan bentuknya seperti ini ya, lingkaran, kemudian ada jarum, dan di sini ada angka-angka yang menunjukkan besarnya tekanan dari tempat yang diukur tersebut. Nah, kalau barometer air raksa ini dia menggunakan tabung di sini yang berisi air raksa. Nah, ini bedanya ya antara barometer aneroid dan barometer laksa. Jelasnya memahami tentang mengukur tekanan, kita lihat contoh berikut. Kota Ambarawa berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Berapakah tekanan udara di kota tersebut? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui ada P0. P0-nya ini adalah 76 cm Hg. Ini sudah ketetapan ya. Ketinggian di atas permukaan laut itu adalah 76 cm Hg. Hg itu adalah singkatan dari hygragirum atau raksa. Nah, 1 cm Hg ini sama aja dengan 100 meter. Jadi setiap ketinggian 100 meter tekanannya adalah 1 cm Hg. Yang ditanyakan adalah P, tekanan di tempat tersebut. Nah, kita masukkan rumusnya yang tadi sudah dijelaskan, di mana P sama dengan P0 dikurangi rho GH. Nah, rho GH ini kan sama aja dengan P ya, atau tekanan hidrostatik. P0-nya adalah 76 cm Hg. Nah, untuk P-nya ini kita konversi, yang setiap ketinggian 100 meter itu adalah 1 cm Hg. Berarti di sini ada 500 meter. Jadi 500 meter dibagi 100 dikali 1 cm Hg. Jadi 76 dikurangi 5 adalah 71 cm Hg. Nah, jadi ketinggian tekanan pada ketinggian 500 meter di kota Ambarawa itu adalah 71 cm Hg. Untuk alat yang kedua ada yang namanya manometer. Kalau tadi barometer itu untuk mengukur tekanan atmosfer. Nah, yang kedua ada yang namanya manometer. Nah, manometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Contohnya seperti apa ruang tertutup? Contohnya pada saat kita memompa ban. Nah, ban itu kan ruangnya tertutup ya. Kemudian kita pompa. Itu contoh dari ruang tertutup. Nah, di sini untuk manometer ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada manometer terbuka dan ada manometer tertutup. Nah, manometer terbuka ini di bagian atas titiknya tertutup ya. Nah, manometer ini terbuka ini digunakan untuk mengukur tekanan yang lebih tekanan yang kurang dari sama dengan 1 atmosfer. Nah, sedangkan untuk manometer tertutup, nah di bagian sininya tertutup ya. Nah, manometer tertutup ini digunakan untuk mengukur tekanan yang lebih dari 1 atmosfer, atau yang ini singkatan dari atmosfer ya. Kemudian
manometer Bourdon. Nah, manometer Bourdon ini hampir sama seperti barometer, sama-sama fungsinya untuk mengukur tekanan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hukum Boyle. Apa itu hukum Boyle? Hukum Boyle itu yaitu hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap asalkan suhunya tetap. Jadi hukum Boyle ini menyatakan bahwa perkalian antara tekanan dan volume dalam suatu ruang tertutup itu akan tetap jika suhunya tetap. Nah, untuk rumusnya, hukum Boyle dirumuskan seperti berikut. V sama dengan C, atau sama aja dengan V1 dikali V1 sama dengan V2 dikali V2, dimana V1 itu tekanan gas mula-mula, kemudian V2 itu tekanan setelah diubah, V1 volume gas mula-mula, V2 volume gas setelah diubah, dan C adalah konstanta. Nah, ini adalah rumus yang digunakan oleh hukum Boyle. Untuk hukum Boyle ini tidak bisa terjadi begitu aja ya. Jadi tidak setiap kondisi rumus Boyle ini berlaku. Nah, hukum Boyle ini berlaku jika suhu gasnya tetap, tetapi tidak perubahan, tetapi terjadi perubahan volume dan tekanan. Jadi suhunya harus tetap ya, tidak boleh berubah-ubah. Kemudian massa gasnya tetap, tidak terjadi kebocoran tabung atau ruangnya tertutup. Kemudian gasnya tidak dalam keadaan jenuh, dan terakhir itu tidak terjadi reaksi kimia dalam tabung gas tersebut. Jadi di dalam tabung tersebut itu tidak ada zat atau gas-gas lain yang masuk ke dalam tabung tersebut. Nah, jadi kondisi-kondisi inilah yang membuat hukum Boyle ini berlaku. Jadi ketika kondisinya tidak seperti ini, maka hukum Boyle-nya tidak akan berlaku. Nah, untuk alatnya, alat-alat seperti apa sih yang menggunakan prinsip hukum Boyle? Nah, contoh alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Boyle ini salah satunya adalah manometer tertutup. Tadi sudah dibahas ya tentang manometer. Nah, manometer ini menggunakan prinsip hukum Boyle. Kemudian pompa udara, contohnya pompa tekanan udara, pompa isap udara, pompa air, pipet tetes, dan alat suntik. Nah, pompa tekanan udara contohnya seperti yang biasa digunakan untuk memompa ban sepeda atau ban motor, itu menggunakan pompa tekan udara. Kemudian pompa isap udara, pompa air kalau zaman dulu ada ya pompa air yang dipompa ya, atau contoh sederhananya seperti pompa pada galon ya, yang manual yang kita tekan, itu juga termasuk contoh alat yang menggunakan hukum Boyle. Kemudian pipet tetes dan alat suntik. Nah, alat suntik pun ternyata menggunakan prinsip hukum Boyle. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi di bab ini yaitu tentang tekanan. Nah, tekanan selain berhubungan dengan di sekitar kita, ya ternyata tekanan ini juga sangat berhubungan dengan tubuh manusia. Nah, tekanan cair di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada tekanan osmosis, di mana tekanan osmosis itu adalah proses perindahan molekul dari zat pelarut, khususnya air, dari tempat yang konsentrasinya rendah ke tempat yang konsentrasinya lebih tinggi. Contohnya di sini ada dua cairan, ada air dan gula. Nah, di sini si air dia akan pindah ke tempat yang konsentrasinya lebih tinggi, di mana di sini gula itu lebih pekat ya. Kalau lebih pekat berarti konsentrasinya lebih tinggi. Nah, si air yang dari sini dia akan menuju ke tempat yang konsentrasinya lebih pekat. Dia akan pindah ke cairan yang banyak mengandung gula. Nah, di sini yang ini adalah membran permeable, semi permeable. Nah, ketika si cairannya pindah, maka volume di bagian sebelah sini dia akan meningkat atau lebih tinggi. Nah, sama seperti kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita itu kan ada cairannya, ada zat gulanya, ada air, ada mineral-mineral yang lain. Nah, ketika di dalam tubuh kita ini ada yang mengandung gula, nah maka si zat cair di dalam tubuh kita ini maka dia akan lebih bergerak mengarah ke bagian tubuh yang banyak mengandung gula atau yang konsentrasinya lebih dekat. Nah, inilah aplikasi dari tekanan yang ada di dalam tubuh kita. Berikutnya, osmosis dalam tubuh manusia. Nah, di dalam prinsip osmosis itu ada 3 keadaan. Ada yang namanya larutan isotonik, ada hipertonik, dan ada hipotonik. Nah, larutan isotonik adalah
larutan di mana jumlah zat terlarutnya dalam larutan yang sama itu tersedia di dalam sel dan di luar sel. Jadi isotonik itu seimbang ya, antara larutan yang ada di dalam sel sama di luar sel itu seimbang. Nah, kalau keadaan seperti ini, nah maka bentuk contohnya di sini ada sel darah merah ya. Sel darah merah itu bentuknya dia akan normal atau seimbang. Nah, ketika larutannya hipertonik, larutannya mengandung lebih banyak zat terlarut daripada zat yang ditempatkan di dalamnya. Contohnya di sini yang hipertonik. Nah, kalau yang hipertonik, ketika cairan yang di luarnya dia lebih pekat, maka dia akan si cairan yang ada di dalam sel ini dia akan lebih banyak keluar. Nah, ketika banyak cairan yang keluar, maka dia bentuknya akan mengkerut karena lebih banyak air yang keluar. Ketika di luar sini konsentrasinya lebih pekat, jadi yang di dalam akan keluar. Nah, kemudian ada larutan hipotonik. Nah, kalau larutan hipotonik ini berarti yang di luar itu lebih sedikit. Nah, di luar itu lebih cair ya dibandingkan di dalam, jadi di dalam lebih pekat. Nah, maka kebalikannya, si cairan yang ada di luar maka dia akan terserap ke dalam sel, maka si sel tersebut akan mengembang. Nah, jadi itulah perbedaan antara isotonik, hipertonik sama hipotonik. Nah, pada keadaan isotonik, cairannya di luar sama di dalam itu konsentrasinya sama. Jadi bentuk si selnya itu akan dalam kondisi normal. Nah, ketika hipertonik, di luar itu lebih pekat. Nah, maka cairan yang ada di dalam sel akan keluar, maka sel tersebut akan mengkerut. Nah, kalau yang hipotonik, si cairan yang di luar lebih cair dan yang di dalam sel lebih pekat. Nah, maka si cairan yang ada di luar ini akan diserap oleh si sel, maka si sel tersebut akan mengembang. Nah, itulah peristiwa osmosis yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, next materi berikutnya adalah tekanan zat cair yang mengalir. Nah, ini adalah hubungan antara tekanan dengan zat cairan yang mengalir. Contohnya pada saat kondisi kita waktu diinfus, ada yang pernah diinfus? Nah, kenapa infusan posisinya harus lebih tinggi? Nah, ini ada hubungannya dengan prinsip hidrostatik atau prinsip tekanan hidrostatis. Nah, posisi infus diatur sedemikian rupa agar tekanan aliran dari cairan infus lebih besar dari tekanan darah. Kalau tekanan cairan infus lebih kecil dari tekanan darah, keadaannya akan sebaliknya, yakni darah akan masuk ke dalam kantong infus. Jadi di materi awal kita kan sudah membahas tentang hidrostatis. Nah, tekanan percobaan yang pernah dilakukan itu kan ada tabung, tuh ada 3 tabung dan dilubangi 3. Nah, pada yang paling bawah maka tekanannya dia akan paling besar. Nah, ini diaplikasikan dalam dunia kedokteran, contohnya itu dalam proses pemasangan infus. Infus ini posisinya harus lebih tinggi karena dia nanti akan menekan si cairan yang ada di dalam infus itu masuk ke dalam tubuh. Nah, sebaliknya kalau si infusnya posisinya lebih rendah, malah nanti darah yang akan mengalir ke luar. Nah, itulah adalah aplikasi dari tekanan zat cair dalam dunia kedokteran. Berikutnya adalah hubungan antara tekanan dan aliran darah di dalam tubuh. Jadi tekanan ini ada kaitannya juga dengan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, aliran darah ini disebabkan oleh perbedaan tekanan antara dua ujung pembuluh darah yang merupakan gaya yang mendorong darah melalui pembuluh. Jadi si darah ini, aliran darah yang ada di dalam tubuh kita ini, dia mengalir karena ada tekanan. Nah, tekanan darah pada tubuh manusia ini dipengaruhi oleh kekendalan atau viskositas darah dan diameter pembuluh darah. Jadi ketika cairannya kental, maka tekanan yang digunakannya pun akan lebih kuat ya untuk menekan si cairan tersebut agar mengalir. Kemudian diameter juga mempengaruhi. Semakin besar diameter pembuluh darah, maka tekanan yang diberikannya pun akan semakin kecil. Kalau diameternya besar, maka tekanannya pun tidak akan terlalu besar yang dikeluarkan. Nah, ini adalah hubungan antara tekanan aliran darah yang ada di dalam tubuh. Jadi tekanan aliran darah dalam tubuh kita ini berhubungan dengan kekentalan dan luas penampang dari diameter pembuluh darah. Oke, materi berikutnya yaitu interaksi darah dengan paru-paru. Nah, antara paru-paru dengan darah itu ada saling keterkaitan. Nah, keterkaitan antara darah dan paru-paru ini berhubungan dengan tekanan. Nah, di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Nah, pertukaran gas di paru-paru ini meliputi 2 proses, yaitu membawa darah ke jantung kapiler paru-paru atau disebut dengan perfusi, dan membawa darah ke permukaan alveolus atau disebut dengan ventilasi. Nah,
Nah, oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru dan darah ini akan mengalami proses difusi. Ada yang masih ingat apa itu difusi? Nah, difusi itu kebalikan dari osmosis ya. Kalau osmosis itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, kalau difusi ini dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, molekul-molekul yang ada di dalam paru-paru akan berdifusi dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah sehingga konsentrasinya sama. Nah, banyak oksigen yang terlepas dari hemoglobin yang ada di dalam tubuh ini bergantung pada tekanan gas karbon dioksida itu sendiri, kemudian tingkat keasaman atau pH dan suhu. Jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi terlepasnya hemoglobin yang ada di dalam darah, yaitu tekanan gasnya, tingkat keasamanan dan suhunya. Jadi itu adalah keterkaitan antara interaksi darah dengan paru-paru. Jadi paru-paru dengan darah itu dipengaruhi oleh tekanan. Next, hubungan kerja jantung dengan tekanan. Nah, jadi tekanan ini sangat berhubungan sekali dengan kerja jantung. Nah, pada kondisi normal, orang dewasa, kontraksi otot jantung memompa sekitar 80 mm darah ke paru-paru dari ventrikel kanan dan sirkulasi sistematik ventrikel kiri. Jadi pada kondisi normal, si kerja jantung itu akan memompa darah sekitar 80 mm. Nah, memompa ini berarti terjadi tekanan ya, jadi tekan memompa sampai si darah itu mengalir 80 mm ke paru-paru. Nah, tekanan di kedua ventrikel ini tidak sama. Nah, tekanan maksimumnya yaitu sekitar 25 mm Hg. Nah, agar dapat mengalir ke seluruh tubuh, ventrikel kiri harus menghasilkan tekanan 120 mm Hg. Nah, pada saat bekerja berat atau berolahraga, tekanan darah dapat menyetar sekitar 50%. Nah, jadi ketika kita bekerja lebih berat, si jantung ini dia akan memompa lebih cepat. Nah, ketika memompa lebih cepat, maka tekanan darahnya akan mengalir lebih cepat di dalam tubuh kita. Jadi biasanya kalau pada kondisi capek ini kita lebih ngos-ngosan ya. Kenapa ngos-ngosan? Karena si kerja jantungnya lebih berat, dia menekan lebih keras, lebih kencang. Jadi pada kondisi kita sedang berolahraga kerja berat ini biasanya kita cenderung lebih capek dibandingkan pada saat kondisi kita sedang beristirahat. Jadi di sini tekanan itu sangat mempengaruhi kerja jantung. Berikutnya yaitu hubungan transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Nah, kalau tadi kita membahas hubungan tekanan dengan kondisi tubuh manusia. Nah, sekarang hubungan tekanan pada tumbuhan. Tekanan di dalam tumbuhan ini sangat mempengaruhi dalam proses transportasi air dan garam mineral. Nah, air dan garam mineral ini masuk ke akar melalui dua proses, yaitu proses difusi dan osmosis. Tadi sudah dijelaskan ya, difusi itu dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau osmosis itu kebalikannya, dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, air dan garam mineral tersebut kemudian dibawa ke daun oleh jaringan yang disebut dengan xilem. Nah, tekanan air di tanah lebih besar dibandingkan tekanan air dalam, sehingga air tersebut akan masuk ke sel-sel tumbuhan melalui akar. Nah, air yang telah masuk ke dalam sel-sel tumbuhan ini dapat mencapai daun karena adanya daya isap daun dan daya kapilaritas pada batang. Ini sudah dibahas ya di semester 1 tentang organ-organ yang ada di dalam tumbuhan. Jadi si air yang ada di dalam tanah ini dia bisa naik ke atas sampai ke daun itu karena ada dua faktor, yaitu daya isap daun dan kapilaritas dari batang. Nah, di sini ada penggambarannya. Di sini air yang mengalami air yang hilang karena proses transpirasi. Nah, karena di sini air hilang, maka dia akan menghisap yang ada di bawahnya. Nah, ini disebut dengan daya hisap daun. Kemudian ada daya kapilaritas. Jadi si air yang ada di tanah ini dia akan meresap melalui sel-sel atau jaringan-jaringan yang ada di dalam batang sampai akhirnya dia sampai ke daun. Itulah prinsip tekanan yang berhubungan dengan proses transportasi yang ada di dalam air, yang ada di dalam tumbuhan, yaitu transportasi air dan garam mineral. Baiklah, materi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Tadi kita sudah membahas tentang alat ukur tekanan, kemudian ada hukum Boyle, kemudian ada
keterkaitan antara tekanan dengan tubuh manusia dan tekanan yang ada di dalam tumbuhan. Baiklah, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk materi 8 ini selesai sampai di sini ya. Silakan dibaca-baca lagi di buku paketnya. Kalau ada yang belum dipahami, silakan boleh ditanyakan kalau ada yang belum paham. Baiklah, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat liburan ya. Minggu depan sudah liburan. Oke, sampai ketemu lagi dengan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.